Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Putratama. NIM saya adalah 045. Saya berasal dari jurusan Hukum Pidana Islam angkatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Tarik Tashri, yaitu memaparkan materi tentang sejarah pembentukan dan pembukuan fikih. Baik, langsung saja. Baik, sebelum memasuki tentang sejarah pembentukan dan pembukuan fikih, kita terlebih dahulu harus tahu pengertian dari fikih itu. Kita harus mengetahui pengertian fikih dan juga tujuan dari fikih tersebut. Nah, fikih secara bahasa atau secara etimologi, fikih berasal dari kata faqaha yufaqihu fikhan, yang berarti pemahaman. Pemahaman di sini dimaksud adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Lalu tujuan dari fikih itu apa? Sebagaimana dikatakan oleh Wahab Khalaf, tujuan dan manfaat mempelajari fikih adalah mengetahui hukum-hukum fikih atau hukum-hukum syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia. Selanjutnya, jika sudah mengetahui hukum-hukumnya, maka hukum-hukum tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada arti ilmu tentang hukum fikih yang tidak dipraktekkan dalam kehidupan. Baik, selanjutnya adalah memasuki tentang sejarah pembentukan dan pembukuan fikih. Dalam penjelasan kali ini, saya akan memaparkan sejarah pembentukan dan pembukuan fikih dari dua tokoh yang terkenal, yaitu yang pertama dari ahli fikih Mustafa Zarko, yang kedua dari Dr. Wahab Khalaf. Baik, selanjutnya kita akan memasuki tentang penjabaran atau tentang sejarah pembentukan dan pembukuan fikih. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan dan pembukuan fikih menurut tokoh yang pertama, yaitu ahli fikih Mustafa Zarko. Mustafa Zarko membagi 7 periode sejarah pembentukan dan pembukuan fikih. Yang pertama adalah periode Risalah. Yang kedua, periode 4 khalifah utama sampai pertengahan abad pertama Hijriah. Yang ketiga, pertengahan abad pertama Hijriah sampai permulaan abad kedua Hijriah. Yang keempat, dari awal abad kedua hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Yang kelima, periode pertengahan abad keempat sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Yang keenam, pertengahan abad ke-7 Hijriah hingga munculnya kodifikasi hukum perdata Islam pada masa Turki Utsmani yang diundangkan pada 26 Sya'ban 1293. Lalu yang terakhir adalah bermula setelah munculnya kodifikasi hukum perdata Islam hingga masa modern. Nah, yang pertama yaitu periode Risalah, yaitu selama masa kehidupan Rasulullah. Pada periode ini, fikih masih dipahami sebagai segala yang dikandung Al-Quran dan hadis. Hal itu mencakup persoalan akidah, ibadah, muamalah,
dan adab. Imam Al-Ghazali dan dalam Ihya Ulumuddin menerangkan fikih pada masa Rasulullah mengandung ilmu yang menuju jalan akhirat. Lalu periode kedua, yaitu periode 4 khalifah utama sampai pertengahan abad pertama Hijriah. Saat Rasul masih hidup, para sahabat belum berpikir secara serius mengenai permasalahan hukum karena semua hal dirujuk pada diri Rasulullah. Setelah wafatnya Nabi, baru para sahabat berani berijtihad dalam memecahkan permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Setiap menghadapi permasalahan, yang pertama dilakukan adalah mencari jawaban dari Al-Quran. Jika mereka tak mendapati di Al-Quran, mereka meneliti hadis-hadis Nabi Muhammad, lalu selanjutnya mereka berijtihad dengan bersandar pada prinsip-prinsip yang ditinggalkan oleh Nabi. Lalu yang ketiga adalah abad pertengahan pertama Hijriah sampai permulaan abad kedua Hijriah. Lalu selanjutnya langsung pada periode keempat. Dari awal abad kedua hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Pada periode ini, fikih berkembang pesat, yang ditandai dengan munculnya para imam mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Lalu pada periode kelima, pertengahan abad keempat sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah, pada periode ini, gerakan ijtihad mulai melemah. Para ahli fikih lebih fokus terhadap pengkajian pada pendapat-pendapat yang ada di dalam mazhab masing-masing. Kajian itu berupa penjelasan, penerapan, dan penerapan buku fikih mazhab mereka. Lalu, pada periode ke-6, berlangsung dari pertengahan abad ke-7 Hijriah hingga munculnya kodifikasi hukum perdata Islam pada masa Turki Utsmani yang diundangkan pada 26 Sya'ban 1293. Sejumlah hal penting muncul pada periode ini, seperti berkembangnya pembukuan fatwa hukum resmi dengan menyusunnya pada bab tertentu. Lalu periode terakhir yaitu periode ke-7, bermula setelah munculnya kodifikasi hukum perdata Islam hingga masa modern. Mustafa Zarko mengatakan ada 3 ciri pada periode ini, yaitu lahirnya kodifikasi fikih sesuai tuntutan zaman, meluasnya usaha kodifikasi hukum yang tak hanya pada hukum perdata, tetapi juga pidana, acara, dan hukum administrasi negara. Dan terakhir adalah maraknya langkah untuk menerapkan materi hukum tanpa terikat pada salah satu mazhab dari 4 mazhab. Mulai ada pertimbangan mazhab yang sebelumnya tak banyak diungkap seperti mazhab Mahlul Hasan Basri An-Nakhai, Auza, dan Abu Laila. Selanjutnya yaitu sejarah pembentukan dan pembukuan fikih menurut tokoh yang kedua, yaitu menurut Dr. Abdul Wahab Khalaf. Dr. Abdul Wahab Khalaf membagi periode sejarah pembentukan dan pembukuan fikih menjadi 3 periode. Periode yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup. Periode kedua yaitu pada masa sahabat Nabi ketika Nabi telah wafat. Periode ketiga yaitu periode tabi-tabi'in dan para imam mujtahid abad kedua dan ketiga Hijriah. Periode pertama adalah pada masa Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup. Pada dasarnya, hukum atas suatu perbuatan
sudah terbentuk sejak zaman Rasulullah. Sejak pertama kali Islam itu hadir, karena Islam tersendiri sejak awal sudah bermuatan akidah, akhlak, dan hukum atas perbuatan manusia. Pada periode ini, Rasulullah yang menjadi satu-satunya rujukan fatwa umat Islam. Hukum-hukum fikih saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya dengan acuan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak mungkin terjadi perselisihan pendapat hukum saat itu, karena memang hanya ada satu pemegang otoritas hukum, yaitu Rasulullah sendiri. Lalu yang kedua yaitu periode pada masa sahabat Nabi, ketika Nabi sudah wafat. Bagaimanapun problematika sosial akan terus berlanjut dan berkembang. Tentu hukum Islam tidak bisa lepas dari hal ini. Pada periode ini, banyak persoalan-persoalan agama muncul yang tidak diketahui pada saat Nabi masih hidup. Otomatis, para sahabat melakukan ijtihad, memutuskan perkara, memberikan fatwa, menetapkan hukum syariat dengan tetap mengacu pada hukum periode pertama. Sehingga produk hukum pada saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya, serta fatwa sahabat dan keputusannya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan ijtihad sahabat. Pada periode ini juga belum ada kodifikasi atau pembukuan fikih secara khusus. Lalu pada periode ketiga, yaitu periode tabi-tabi'in dan para imam mujtahid, yaitu pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Pada periode ini bukan hanya periodisasi yang menjadi faktor perkembangan hukum fikih yang semakin kompleks, tetapi juga karena semakin luasnya kekuasaan Islam dan banyaknya pemeluk Islam dari penjuru dunia dengan pluralitas sosial, kultur, dan geografis. Tentu masalah yang dihadapi umat muslim, terutama para imam mujtahid, lebih serius. Pada akhirnya, semua itu mendorong pada imam mujtahid untuk memperluas medan ijtihad dan menetapkan hukum syara' atas semua peristiwa jurisprudensi Islam, serta membuka bahasan dan pandangan baru bagi mereka. Ketetapan hukum pada periode sebelumnya tetap menjadi acuan periode ini. Pada periode ketiga ini, hukum-hukum fikih terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya, fatwa dan putusan para sahabat, fatwa imam mujtahid dan hasil ijtihad mereka, yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijtihad para sahabat, dan ijtihad para imam mujtahid. Barulah pada periode ini terjadi kodifikasi hukum Islam yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas dalam kitabnya yang berjudul Al-Muwatta atas permintaan Khalifah Al-Mansur, yaitu Khalifah kedua Bani Abbasiyah. Kitab ini berisi hadis-hadis dan fatwa para sahabat, tabi'in serta tabi-tabi'in yang sahih. Menurut Imam Malik, kitab ini dijadikan landasan hukum fikih oleh penduduk Hijaz. Berikutnya, Abu Yusuf, pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, menyusun beberapa kitab fikih yang kemudian menjadi rujukan negeri Irak, disusul oleh Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, yang juga pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, menyusun kitab Zahir Ar-Riwayah As-Sitoh, yang kemudian dikomentari oleh Imam Syamsul A'immah Al-Syarqushi dengan kitabnya Al-Mabsut, yang menjadi rujukan fikih mazhab Hanafi. Setelah itu disusul oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menulis kitab fikih yang diberi judul Al-Um di Mesir. Kitab ini menjadi pijakan dalam
fikih mazhab Syafi'i. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam saya menjelaskan banyak kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.